Penerapan prinsip timing dan spacing mirip seperti waktu kita kecil dulu, di mana kita bermain boneka. Kita menggerakkan boneka tersebut, menari, lompat, ya. Misalnya seperti ini. Dulu aku waktu kecil punya action figure Naruto. Aku suka menghayal seolah-olah karakter itu hidup dan menuruti cerita yang aku buat. Misalnya dia lompat, Naruto. Nah, ya, hal bodoh yang kulakukan barusan itu Chartier langsung sudah menerapkan prinsip timing dan spacing. So, apa itu timing dan spacing? Timing sederhananya adalah durasi dalam animasi. Sedangkan spacing adalah perubahan pose atau besaran perubahan gerakan dalam animasi. Contohnya, Spider-Man sedang lompat dari gedung A ke gedung B. Durasi Spider-Man melompat dari gedung A ke B itu adalah timing. Tapi jarak Spider-Man melompat dari gedung A ke gedung B itu adalah spacing. Timing dan spacing adalah sebuah kesatuan. Mereka tidak dapat dipisahkan. Video 5 menit tanpa ada perubahan gerakan di sana, tidak ada perubahan spacing di sana, maka kita hanya melihat gambar. Sama juga, jika ada beberapa gambar di sana, perubahan gambar, tapi tidak ada waktu, tidak ada timing di sana, maka itu juga bukan animasi. Timing dan spacing adalah sebuah kesatuan. Karena ada keduanya, maka terciptalah ilusi animasi. Oke, di awal ini kita akan membuat animasi bouncing ball. Kita akan menerapkan prinsip animasi timing dan spacing yang sudah kita pahami sebelumnya pada animasi bouncing ball. Oke, sekarang kita akan masukkan aset bola yang akan kita animasikan. Kalian bisa menambahkan ground atau lantai di bawah bola agar bolanya pada saat jatuh dan mantul ada permukaan tanah tempat bola itu jatuh kemudian dia mantul, tidak mengambang di udara. Nah, sekarang kita akan mulai membuat animasi. Oke, yang perlu teman-teman pahami, animasi itu bisa tercipta karena ada timing dan spacing tadi kan. Di timing ini ada yang namanya keyframe. Jadi perubahan spacing itu bisa dapat dilihat karena adanya keyframe. Apa itu keyframe? Jadi keyframe itu kurang lebih seperti ini. Ya, misalnya di sini bola berada di atas. Nah, bouncing ball itu kan pada dasarnya adalah perubahan posisi bola atas bawah sampai bola tidak lagi mantul dan benar-benar berhenti. Nah, keyframe itu adalah proses kita mengunci perubahan spacing dalam frame tertentu. Misalnya di sini pada frame 1 bola berada di atas, kemudian pada frame 11 bola ada di bawah. Nah, pose-pose yang saya kunci ini adalah keyframe. Jadi di frame 1 dia berada di atas, di frame 11 dia ada di bawah. Angka-angka yang ada di timeline ini adalah timing kita. Gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, animasi itu menggunakan frame per second. Nah, di sini saya menggunakan format frame rate 24 fps. Artinya dalam 1 detik ada 24 frame. Jadi setiap kali 24 frame, maka itu adalah 1 detik di waktunya kita gitu ya. Oke, ini adalah keyframe. Nah, untuk mengaktifkan keyframe di Blender, kita mengklik I. Nah, maka di sini akan muncul yang namanya insert keyframe menu. Di sini teman-teman bisa pilih keyframe apa yang mau diaktifkan. Untuk lebih mudahnya kita bisa pergi ke keying. Kemudian di sini ada active keying set. Kita bisa masukkan keyframe yang sering kita gunakan. Misalnya di sini saya sering menggunakan location rotation scale. Dasarnya setiap perubahan itu location rotation scale. Nah, biasanya di sini. Walaupun terkadang ada perubahan-perubahan lain, misalnya perubahan value untuk memunculkan bola atau mengaktifkan bola, ada hal-hal semacam itu juga. Tapi pada umumnya gerakan itu kan terdiri dari perubahan lokasi, rotasi, dan juga perubahan ukuran scale. Nah, karena biasanya kita sering menggunakan location rotation scale, di sini kita bisa pilih itu sebagai active keying setnya. Jadi setiap kali kita klik I, otomatis komputer melakukan keyframing pada location rotation dan scale. Oke. Nah, berdasarkan informasi yang sudah kita dapat melalui reference tadi, sekarang kita akan terapkan di sini. Ingat, timing bola semakin lama semakin mengecil. Pantulan bola semakin lama semakin mengecil. Artinya spacingnya juga mengecil. Coba kita lihat
dengan ketinggian segini apakah sudah oke? Kerasa agak sedikit lambat, mungkin bolanya bisa kita naikkan sedikit. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan auto key. Nah, auto key ini fungsinya setiap kali saya melakukan perubahan, misalnya di sini posisi sekarang di sini. Nah, ketika saya mengubah posisinya, komputer otomatis langsung merekam posisi yang baru dan melakukan keyframing. Nah, ini kerasa oke ya. Oke, dengan ketinggian awal bola adalah segini, gitu ya. Ini bola membutuhkan waktu. Kayaknya bisa dikurangin 12 frame. Ya, oke lah. Atau mungkin bisa dinaikin lagi sedikit lagi kali ya. Ya, ini lebih oke ya. Tidak kerasa lambat. Oke, sekarang bolanya akan mantul. Tadi berdasarkan referensi pantulan bola berkurang setengah ya, kurang lebih setengah. Timingnya juga berkurang, mungkin di sini kalau di sini 12 berarti sekarang di bawah 12 bisa 10, bisa 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita taruh 10 aja dan tingginya berkurang setengah, mungkin segini. Annotate-nya bisa kita lock dulu. Oke, kemudian jatuh lagi 10 frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang pantulan kedua. Ini 10, berarti ini bisa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berkurang setengah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian mantul lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jatuh. 1, 2, 3, 4. Mantul lagi setengah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 2. Kemudian 1. 1. 1. 1. 1. Oke, sekarang coba kita lihat animasi animasi bouncing ball-nya. Oke, sekarang kita sudah ada animasi bouncing ball, tapi masih terlihat seperti ada yang kurang gitu ya. Nah, kira-kira apa yang belum kita terapkan berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan informasinya melalui video reference tadi? Ya, benar, yaitu pada saat bola jatuh, kita belum menambahkan spacing yang sesuai. Di sini masih spacing yang ada di transisi pada saat bola jatuh ini masih benar-benar pure dikerjakan oleh komputer. Biasanya animator itu tidak membiarkan komputer mengerjakan transisi dari pose yang dikerjakan lebih dari 4 frame. Jadi karena ini sudah lebih dari 4 frame, artinya komputer mengerjakan transisi animasi untuk gerakan jatuh ini sebanyak 13 frame, maka ini akan menghasilkan animasi yang benar-benar linear gitu ya. Sedangkan animasi yang kita inginkan ketika bola jatuh adalah bola mencepat, tidak linear gitu ya. Tidak ada perlambatan, baru percepatan, kemudian perlambatan, atau linear sama sekali tidak ada percepatan. Tapi di sini harusnya terjadi percepatan. Sekarang kita akan melakukan perbaikan spacing pada transisi bola jatuh dan kemudian pada transisi bola mantul agar pada saat bola jatuh bola terlihat mencepat dan pada saat bola mantul bola terlihat melambat. Nah, di sini saya mulai dari tengahnya dulu. Background-nya di sini saya akan buat mepet atas. Nah, kalian bisa pergi ke data, kemudian di sini ada motion pad. Bisa kalkulasikan motion pad-nya, kemudian diatur. Ini dari frame 1 sampai frame 13. Nah, kita mau fokus di sana.
makin kita tambah 1 jadi frame 14. Nah, kita bisa lihat spacingnya. Nah, setelah breakdown-nya atau posisi di tengah ini saya naikin sedikit, maka terlihat sekarang pada saat awal bola mepet, kemudian makin besar makin besar. Nah, sekarang sudah terjadi percepatan. Tapi kalau kita lihat di sini, ini besar sih memang, tapi pada saat bola ke bawah ini mulai mengecil lagi. Artinya di sini terjadi perlambatan. Harusnya pada saat bola jatuh tidak terjadi perlambatan karena gaya gravitasi menarik objek ke inti bumi semakin lama semakin cepat sampai benar-benar bola menghantam tanah. Ya, tidak terjadi perlambatan. Harusnya ini adalah posisi bola, spacing bola paling besar. Oh, ini harusnya, ini paling besarnya di sini, ini ya, 1 frame sebelum bola jatuh. Terus di sini bisa kita besarin juga, tapi yang sebelumnya lebih kecil dari setelahnya gitu ya. Jadi kalau frame 13 sebesar ini, maka frame 12 tidak boleh sebesar ini, tapi dia harus lebih kecil dari frame 13, mungkin segini gitu. Selanjutnya kecil mengecil. Harusnya nanti spacingnya seperti ini. Nah, jadi dia gradual, membesar, 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 membesar. Tidak membesar, kecil, membesar, mengecil, membesar, membesar, enggak seperti ini. Nah, ini akan terjadi kalau spacing seperti ini akan terjadi cepat, kemudian agak lambat, kemudian cepat, lambat. Nah, kayak tersendat-sendat jadinya. Oke. Bisa kita hapus aja. Ini bisa kita adjust. Oke, ini besar ya segini. Ini ya bisa, ini lebih kecil. Sekarang ini bisa kita besarin lagi. Tapi dia lebih kecil dari yang setelahnya. Ya. Ya. Nah, mungkin ini oke. Coba kita lihat. Boom. Ya, ini lebih better ya. Boom, boom. Boom. Boom, ya ini lebih better. Nah, ini bisa saya keyframe saja. Kemudian pada saat bola mantul, boom, terjadi perlambatan. Artinya spacingnya besar dulu, baru makin lama makin kecil. Nah, seperti yang tadi kita ambil tengahnya dulu, terus kita, oh ya sebelumnya kita adjust dulu motion pad-nya. Ini mulai dari frame 13. Motion pad ini fungsinya untuk melihat spacing ya, jarak spacing setiap frame. Kemudian sini 23 kita tambahin 1 jadi 24. Nah, ini lihat spacingnya. Awalnya dia kecil dulu, baru makin besar, jadi mencepat, kemudian melambat. Harusnya kan melambat ya, dari awal tuh dia melambat. Artinya di awal ini dia besar dulu, baru makin kecil, Ini tidak. Di awal dia kecil dulu, makin besar, terus mengecil lagi. Nah, itu kurang. Harusnya dari awal sudah besar, makin kecil. Nah, kita cari tengahnya, kita pepetkan. Nah, ini tengahnya pas-pas benar-benar di tengah. Nah, ini harusnya sudah mepet dekati atas gitu. Nah, kita mundurin di frame 13, kemudian dari frame 14 ini harusnya posisi spacing paling besar. Tep. Jadi kerasa boom gitu. Boom, mantul. Oke. Bisa kita naikin. Ya, ini oke lah ya. Terus ini bisa dibuat lebih besar. Ini bisa dibuat lebih besar lagi. Ini bisa dibuat lebih besar. Ya, ini adalah. Yes, ini oke. Sekarang coba kita lihat. Boom. Nah, kerasa enak ya. Kerasa ada impact-nya. Boom. Nah. Kita akan melakukan hal yang sama ke pantulan-pantulan selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah adjust. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan adjustment pada spacing di transisi main post tadi, maka sekarang animasi bouncing ball-nya sudah terlihat lebih better. Ya, sudah terlihat seperti bola yang jatuh. Terlihat believable dibanding sebelumnya ketika timing dan spacingnya belum kita adjust. Belum kita kasih perlambatan pada saat bola mantul dan percepatan pada saat bola jatuh. Nah, sekarang setelah kita menerapkan itu, bolanya sudah terlihat lebih enak. Oke, tugas kalian
Buat animasi bouncing ball, terapkan timing dan spacing yang seperti saya sudah contohkan dan silahkan lakukan eksplorasi. Kalau spacingnya kecil, timingnya besar, akan menimbulkan ilusi seperti apa. Apakah terjadi percepatan, atau perlambatan, atau snappy, dan lain sebagainya. Kalau timingnya besar, spacingnya besar, coba lihat perbandingan seperti apa. Pahami benar-benar timing dan spacing, karena timing dan spacing ini sangat-sangat penting. Nah, coba kalian terapkan itu sekarang pada objek 3 dimensi, pada kasus ini adalah bola. Lakukan eksplorasi agar kalian benar-benar memahami timing dan spacing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sesi timing dan spacing ini.